Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mariani Nurbayati, guru TK Pajar Desa Cinta Karya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran. Alhamdulillah hari ini kita akan melihat praktik inovasi pembelajaran yang kami sebut dengan jejak coding dan kecerdasan artifisial di tanah desa. Pendidikan anak usia dini adalah fondasi penting bagi generasi masa depan. Dan coding biasanya identik dengan komputer ataupun laptop, tapi di sekolah kami di desa ini, fasilitas digital dan jaringan internet pun terbatas. Tetapi keterbatasan bukanlah hambatan. Saya ingin menghadirkan coding dengan cara sederhana, ramah anak, dan tetap menyenangkan, serta menggembirakan, menggunakan dan memanfaatkan bahan-bahan alam di sekitar kita. Justru dari alam sekitar lahirlah inovasi belajar coding yang sederhana, menyenangkan, gembira, dan penuh makna. Hari ini kita duduk di bawah buah tingkar. Ayo sini. Buah tingkar, ayo buah tingkar. Sayang sini, masak buah tingkar. Lingkaran besar, lingkaran besar. Duduk sayang. Nah, sayang. Buka dua, tiga, oke. Oke deh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, hari ini kita mau belajar dan bermain di luar kelas, oke? Tapi sebelum bermain di luar kelas, kita siap-siap berdoa dulu yuk. Oke, berdoa dulu, siap? Yuk kita nyanyi dulu. Bila aku berdoa, ku angkat tanganku dengan suara lembut, tidak berteriak. Sikap berdoa. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Oke, gerak mana suaramu? Yuk tumpuk di tengah. 1, 2, 3. Hari ini kita belajar di luar. Pakai dulu sepatunya. Lihatlah satu persatu anak mulai bersiap. Dengan barisan yang rapi seperti ular kecil yang bergerak, anak-anak melangkah pelan tapi pasti, menyusuri jalan menuju arena belajar di halaman sekolah. Guru berjalan di depan memandu senyum hangat dan menebarkan semangat. Tangannya tumpuk di atas 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Kita mau bermain coding. Apa ya, Pak? Apa sih coding, teman-teman? Nggak tahu. Coding itu cara kita menyelesaikan dan mencapai tujuan kita, tapi harus mengikuti petunjuk. Misalnya, kita kan di sini di luar kelas nih. Coba lihat ada apa saja. Iya, ada kursi. Ada apa tuh yang tumbuh di depan kelas? Tanaman. Ada tadi apa aja? Daun. Oke, ada daun. Ada batu. Oke, daun kering. Sekarang kita cari batu, ranting, dan daun kering di alam kita, di lingkungan kita. Yuk. Ayo. Satu persatu anak mengumpulkan benda yang mereka temukan dengan semangat. Mereka berlari, menunjuk, saling berbagi, dan tertawa gembira. Inilah pembelajaran sejati. Belajar dari alam dengan rasa ingin tahu dan penuh kegembiraan. Lagi lihat tangan Bu Betty. Wow, Bu Betty megang apa ini sayang? Batu. Nanti kalau teman-teman di perjalanan ketika mau ambil bendera melihat batu harus berdiri, pegang pinggang, goyang. Berdiri, pegang pinggang, goyang. Kalau menemukan batu. Nanti kalau ada apa ini namanya? Kalau ada daun, kalau sedang berjalan, ada daun berarti harus belok kanan. Di sini. Hari ini kita mau buat lintasannya dulu yuk. Ayo pakai kapurnya mana? Ibu punya kapur nih sebentar. Nah, ini buat menggambar lintasannya. Siapa yang bantu Ibu? Tiba saatnya, pelibatan anak secara aktif, secara langsung, membuat arena lintasan main bersama-sama, bekerja sama dan berkolaborasi. Sekarang kita mari bermain. Ibu mau 2 orang kerja sama. Siapa yang mau duluan? Indra sama Rama. Oke, Indra sama dulu ya. Tadi, ayo. Di setiap langkah mereka belajar membaca simbol, mengikuti pola, dan memprediksi arah gerakan berikutnya. Tapi yang paling indah, mereka melakukannya sambil tertawa, sambil bergerak,
sambil berkolaborasi. Arena coding dari bahan alam ini bukan sekedar tempat bermain, tapi juga ruang belajar yang menumbuhkan fokus, kerjasama, dan kegigihan. Setiap keberhasilan kecil menjadi kebanggaan besar bagi mereka. Di balik keringat dan tawa mereka, saya melihat semangat belajar yang sesungguhnya. Coding bukan lagi sekedar konsep abstrak, tetapi menjadi pengalaman hidup yang menyenangkan di tanah desa, di bawah langit biru, dengan hati yang penuh gembira. Setelah anak-anak bermain coding secara nyata di tanah desa, kini saatnya membawa pengalaman itu ke dunia digital. Saya mempersiapkan games jejak coding di tanah desa menggunakan Canva AI. Melalui fitur kode for me, saya memasukkan perintah atau prompt yang tepat. Menunggu sejenak hingga sistem memproses, dan boom, sebuah games coding main sederhana siap dimainkan oleh anak-anak. Dalam permainan ini, anak-anak akan mengenali kembali simbol-simbol dari bahan alam. Seperti ketika anak-anak menemukan batu harus bergoyang-goyang, ketika menemukan daun harus berbelok ke kanan, dan lain sebagainya. Satu persatu anak bergiliran memilih dan menentukan kode gerak bagi si robot kecil. Mereka memberi petunjuk jalan agar robot mencapai tujuannya dengan benar. Saat berhasil, wajah mereka bersinar. Aku bisa, Bu, robotnya sampai. Disinilah mereka belajar menjadi programmer kecil, menyusun langkah-langkah logis dari pengalaman bermain nyata mereka. Inilah jembatan antara pembelajaran kontekstual di alam dan kecakapan digital abad ke-21. Coba di sini permainan yang luar, kita mainkan juga di sini. Ternyata susah kok Bapak Resa. Susah? Tidak sampai robotnya ke bunga. Berarti petunjuknya ada yang salah. Mustahil? Kenapa mustahil? Zoom. Susah banget kenapa? Karena tadi petunjuk yang dipilihnya ada yang salah. Kalau ada yang salah berarti kita harus berusaha apa? Coba lagi, pinter. Tahu kan teman-teman? Coba lagi, hebat. Siapa yang mau coba lagi, Cuk? Oke, besok berarti siap sekolah. Nah, artinya tadi Rama sama Orasa bekerja sama mengikuti petunjuknya. Kalau petunjuknya salah berarti robotnya juga salah. Artinya permainan tadi harus ada berpikir, terus kerja sama temannya Rasa ya. Terus kalau salah gimana Rasa? Ulangi lagi pinter. Kalau salah lagi Rama harus bagaimana? Coba lagi pinter, hebat. Itu namanya anak yang cerdas. Sebagai kepala sekolah, saya bangga dengan inovasi jejak coding artificial intelligence di tanah desa yang dilakukan guru bersama anak-anak TK Fajar. Praktik sederhana ini membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah hambatan, justru melahirkan pembelajaran ramah anak yang kreatif dan bermakna. Saya yakin praktik ini bukan hanya menghadirkan keceriaan belajar, tetapi membuat sekolah TK Fajar semakin dikenal dan menginspirasi guru lain untuk memanfaatkan bahan alam dalam pembelajaran yang ramah anak yang bisa dimodifikasi sesuai kondisi sekolah masing-masing. Saya berharap praktik jejak coding kecerdasan artifisial di tanah desa ini bisa menginspirasi bahwa keterbatasan bukanlah hambatan untuk berinovasi. Justru dari desa, kita bisa menghadirkan pembelajaran yang bermakna dan ramah anak. Coding bukan hanya soal komputer, tetapi cara berpikir. Melalui coding dengan bahan alam yang berada di sekitar lingkungan anak, maka anak akan belajar logika, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan kemandirian. Inilah bukti bahwa keterbatasan bukanlah penghalang, melainkan peluang untuk berinovasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.